Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan atau mempraktekkan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Yang perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan suatu peribadatan, yaitu bagaimana kita harus mengilmui apa yang harus kita lakukan. Maka yang pertama yang akan kita bahas yaitu syarat orang yang memandikan jenazah, atau siapa saja sih yang wajib memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tentu seorang muslim yang berakal sehat lagi baligh. Yang kedua, niat karena Allah semata. Dan yang ketiga, dia adalah seorang muslim yang terpercaya. Dia amanah, dapat menjaga kerahasiaan yang ada pada jenazah, mengetahui hukum mensucikan jenazah. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan bagaimana jika itu masih ada hukuman atau hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan? Maka ketika suami meninggal, istri dapat memandikan. Atau sebaliknya, ketika istri yang meninggal, maka suami dapat memandikan. Dan bagaimana ketika anak memandikan? Dibolehkan dan diutamakan yang sama sejenis dengan si jenazah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, jenazah yang dimandikan tentu jenazah yang muslim, yang beragama Islam. Yang kedua, ada wujud atau ada jasadnya. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhwani wa akhwati, arsyadakumullah hayatakum. Hal-hal yang perlu disiapkan. Tentu kita harus menyiapkan tempat atau ruang tertutup untuk memandikan jenazah. Yang kedua, papan untuk memandikan yang didesain miring, tidak lurus, dan di situ ada lubang-lubang untuk pengairan. Air bersih yang suci mensucikan, air sabun atau air daun bidara, air kapur barus, dan jangan lupa kita siapkan sampo ataupun sabun untuk membersihkan jenazah. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menjaga para petugas ruqyah jenazah, maka yang perlu kita perhatikan selain tata caranya yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri pada kali ini atau ketika kita memandikan jenazah, minimal kita memakai masker sekali pakai, handscoon, apron, tutup kepala, dan sepatu boot. Selanjutnya kita akan membahas tata cara memandikan jenazah. Pertama, niat karena Allah. Kedua, perukti atau petugas menggunakan APD yang lengkap, alat pelindung diri yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, jenazah ditempatkan di tempat pemandian yang tertutup, membujur ke utara, kepala di utara, kaki di selatan. Lepas pakaian jenazah dan tutupi auratnya dengan kain basahan. Perutnya diurut atau ditekan dari atas ke bawah agar kotoran tuntas keluar. Kemudian gigi, mulut, dan hidungnya dibersihkan. Memulai menyiram anggota wudhu dimulai dari kanan. Selanjutnya yakni menyiram seluruh tubuh hingga rata dengan bilangan ganjil 1, 3, 5 ataupun 7. Tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya menggosok seluruh tubuh dengan air sabun dan mengkramasi jenazah di kepalanya dengan sampo. Selanjutnya miringkan ke kiri untuk membersihkan bagian jenazah belakang, bagian kanannya, dan selanjutnya sebaliknya. Bersihkan kuku-kuku, baik kuku-kuku yang ada di tangan maupun yang ada di kaki. Menyiram seluruh tubuh dengan air bersih hingga merata. Tentu sudah tidak terlihat dan tidak ada sabunnya lagi. Menyiram dengan daun bidara atau dengan air kapur barus untuk yang terakhir kalinya. Selanjutnya
Setelah kita bilas itu tadi, sudah kita siram dengan air daun bidara atau air kapur barus, maka kita keringkan jenazah dengan handuk yang bersih. Maka ketika jenazah masih mengeluarkan cairan, boleh kita tutupi atau kita sumpali dengan perban ataupun plastik karena kondisi darurat. Tahap kedua yaitu adalah mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah, maka untuk laki-laki kita siapkan 3 helai kain kafan dan untuk perempuan 5 kain kafan. Dan bentuknya seperti, untuk laki-laki kita cukupkan kain kafan biasa seukuran jenazah ditambah 10 cm 10 cm atau 5 cm 5 cm cukup dengan 3 helai kain kafan. Untuk perempuan akan ditambah dengan jilbab, baju jenazah, ditambah dengan basahan, dan jangan lupa menyiapkan tali pocong. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan kain kafan yang telah kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan tadi, maka sebelum mengenakan kain kafan, jenazah terlebih dahulu semua lubang badan, yaitu 9 lubang yang ada di manusia, dari mata, hidung, mulut, telinga, lubang depan bawah, dan lubang belakang bawah, semua harus ditutupi dengan kapas. Selanjutnya ditaburi dengan wewangian yang bisa seperti kapur barus atau kayu cendana dan lain sebagainya. Lalu kain kafan itu dibungkuskan dari arah kiri selanjutnya ke kanan, lalu dari yang kanan menuju ke kiri sehingga rapih dan tertutup seluruh tubuhnya. Kain kafan itu umumnya 3 helai untuk laki-laki dan untuk perempuan 5 helai. Kemudian 2 ujungnya dibungkus, di tengah-tengahnya diikat dengan 7 tali hidup atau 7 tali wangsul di sebelah kiri jenazah atau di sebelah tangan jenazah bagian kiri. Hendaknya mayat laki-laki dikafani oleh laki-laki dan mayat perempuan dikafani perempuan.